Patrick Kluivert dapat raport merah dari supporter Garuda. Kok bisa? Menjawab desakan Patrick Kluivert harus dipecat jika Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026, ini kata Erick Thohir. Anggap terlalu sayang Kluivert dibanding STE, media Korea semprot ketua PSSI. Ini baru mantap. 3 pemain keturunan Indonesia ini bisa jadi amunisi baru skuad Garuda di laga mendatang. Simak selengkapnya. Patrick Kluivert dapat raport merah dari supporter Garuda. Kok bisa? Meski sukses membawa timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert justru mendapat nilai merah dari para pendukung Garuda. Survei yang melibatkan lebih dari 130.000 supporter memperlihatkan mayoritas publik belum puas dengan kinerja sang pelatih asal Belanda. Dilansir dari akun fanbase Timnaspedia, IDN, hasil polling menunjukkan bahwa 81% responden belum puas, sementara hanya 19% yang menyatakan puas atas kinerja ex-striker Barcelona tersebut dalam 4 laga pertamanya bersama Timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI pada 12 Januari 2025, menggantikan Shin Tae-yong yang diberhentikan sepekan sebelumnya. Mengawali debutnya dengan kekalahan telak 1-5 dari Australia, Kluivert sempat diragukan. Namun, ia bangkit dengan membawa Indonesia menang 1-0 atas Bahrain dan mencetak sejarah baru dengan mengalahkan Cina 1-0 di SUGBK. Sayangnya, kekalahan 0-6 dari Jepang di laga terakhir putaran ketiga mencoreng catatan tersebut. Kekalahan itu pula yang memicu banyak supporter mempertanyakan kualitas dan strategi yang dibawa oleh Kluivert. Setelah menjalani 4 laga bersama Timnas Indonesia dengan hasil 2 kemenangan dan 2 kekalahan, mayoritas penggemar Timnas Indonesia merasa belum puas atas kinerja dari kepelatihan Patrick Kluivert dan memberikannya raport merah. Bagaimana menurut kalian? Menjawab desakan Patrick Kluivert harus dipecat jika Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026, ini kata Erick Thohir. Timnas Indonesia akan lakoni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 8–14 Oktober 2025. Dengan demikian, skuad Garuda masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Jay Itzes dan kawan-kawan untuk tetap berjuang dan melakukan persiapan maksimal. Ya, kita pernah merasakan hal yang sama ketika kita mencoba lolos ke Olimpiade, ketika kita playoff melawan Gini waktu itu main di Prancis, kata Erick di SCTV Tower, Senayan, Jakarta. Kita semua usaha. Yang penting kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum berjuang. Yang penting persiapannya harus baik, ujar Erick. Erick menyiratkan apabila target lolos ke Piala Dunia 2026 gagal tercapai, dirinya meminta agar tetap bersabar. Menurut Erick, semua ada prosesnya. Dia akan tetap memberikan kesempatan kepada Patrick Kluivert CS untuk menukangi Timnas Indonesia. Apalagi, Patrick dikontrak selama 2 tahun sebagai pelatih pasukan Merah Putih. Membangun sepak bola itu perlu kesabaran. Coach ST, Shin Tae-yong, 5 tahun kita beri kesempatan. Tetapi saat waktunya sudah, ya kita sudah, pecat ST, tutur Erick. Sekarang Coach Patrick ada kontrak 2 tahun, ya kita tunggu. Coach Mochi, pelatih Timnas Putri, ada kontrak 2 tahun. Kita tunggu semua. Jadi tidak usah kesusu, semua membangun. Saya pun sebagai ketua umum sampai 2027, ada waktunya semua, papar Erick. Erick meminta kepada semua orang untuk benar-benar memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Bukan sebaliknya, menghujat dan memecah belah pandangan tentang Timnas Indonesia. Meski begitu, Erick menegaskan dirinya siap menerima kritik apapun demi kemajuan dan prestasi sepak bola Indonesia. Sepak bola harus mempersatukan dan saya tidak menjadi bagian individu yang takut dikritik. Ini era demokrasi, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Anggap terlalu sayang Kluivert dibanding STE, media Korea semprot ketua PSSI. Media Korea Selatan tiba-tiba menyoroti keputusan PSSI yang tetap bersabar dengan pelatih Timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert, meski sang pelatih belum menunjukkan hasil nyata. Dalam laporan terbarunya, Sports Chosun bahkan menyebut sikap PSSI itu sangat berbeda dibanding perlakuan terhadap Shin Tae-yong, yang didepak lebih cepat. Tidak seperti pelatih Shin Tae-yong, Persatuan Sepak Bola Indonesia berencana untuk menunggu dengan sabar pelatih Patrick Kluivert, tulis media Korea Selatan, Sports Chosun. Presiden Thohir mengatakan bahwa Kluivert ingin lolos ke putaran final Piala Dunia Amerika Utara tengah 2026. Namun, ia menambahkan bahwa ia akan bersabar dengan Kluivert, tulis media Korea tersebut mengutip laporan media lokal Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Apakah PSSI terlalu sayang pada Kluivert?
Sangat bangga jadi orang Indonesia pertama bermain di Bundesliga, ini kata Kevin Dix. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix buka suara, setelah resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Berikut pernyataan lengkapnya. Saya baru saja beradaptasi setelah mulai berlatih sedikit lebih lambat karena cedera, tetapi di sini sudah terasa seperti keluarga, ujarnya. Semua orang di klub, pelatih, manajemen, rekan satu tim, menyambut saya dengan hangat. Saya senang berada di sini, lanjut Dix. Setelah bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix menyatakan kesiapannya untuk bermain di berbagai posisi. Saya dapat bermain di hampir semua posisi bertahan, bek kanan dan kiri, bek tengah, atau bahkan di lini tengah sebagai pemain nomor 6, ujarnya. Namun, saat ini saya merasa paling nyaman di posisi bek tengah. Baik dalam formasi 4 maupun 3 bek, tidak masalah. Yang terpenting adalah saya bermain, tambahnya. Saya fleksibel dan menempatkan diri untuk melayani tim, lanjutnya. Mengenai target pribadinya, Dix berharap bisa segera berintegrasi dengan tim Borussia Mönchengladbach. Pertama, saya ingin mengintegrasikan diri sepenuhnya ke dalam tim, klub, dan lingkungan, ujarnya. Saya ingin memahami prosesnya dan merasakan bagaimana klub bekerja. Setelah itu, semuanya tentang tampil habis-habisan di lapangan. Saya ingin berkembang lebih jauh, membantu kami sukses sebagai tim dan tentu saja, memenangi pertandingan serta mungkin meraih sesuatu di akhir pertandingan, lanjutnya. Kevin Dix merasa terkesan menjadi pemain Indonesia pertama di Bundesliga Jerman. Itu sangat berarti bagi saya. Saya mendapatkan banyak sekali dukungan dari Indonesia, ujar mantan pemain Fiorentina tersebut. Para penggemar bersemangat dan bangga. Saya pun bangga mewakili mereka. Saya rasa Borussia akan segera merasakannya juga. Dukungan akan terasa nyata, baik di stadion maupun di media sosial, lanjutnya. Resmi gabung Persija Jakarta, ini target Jordi Amat. Persija Jakarta resmi memperkenalkan Jordi Amat, bek tangguh timnas Indonesia, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2025 I-2026. Pengumuman tersebut dilakukan pada Sabtu 5 Juli 2025 sore waktu Indonesia Barat. Pemain naturalisasi yang pernah merumput di La Liga Spanyol dan Premier League Inggris ini dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Jordi Amat digaet sebagai pengganti Muhammad Ferrari dan Ondrej Kudela, yang sebelumnya menjadi pilar di lini belakang Macan Kemayoran. Dengan pengalaman segudang di level tertinggi Eropa dan Asia, kedatangannya diharapkan dapat memperkokoh pertahanan Persija musim ini. Karir mentereng Jordi Amat. Jordi bukan bek biasa. Pemain kelahiran Spanyol ini pernah memperkuat sejumlah klub elit. Espanyol, 2010, 2012, 2013. Rayo Vallecano, 2012, 2013, 2018, 2020. Swansea City, 2013, 2018. Real Betis, 2017, 2018. KAS Eupen, Belgia, 2019, 2022. Johor Darul Ta'zim, Malaysia, 2022, 2025. Selain sukses di level klub, Jordi Amat juga aktif membela timnas Indonesia sejak proses naturalisasinya rampung. Ketenangannya dalam membaca permainan dan kepemimpinannya di lini belakang menjadikannya sosok sentral dalam skuad Garuda. Ambisi besar bersama Persija. Dalam pernyataannya, Jordi mengaku antusias mengenakan seragam merah kebanggaan Persija. Saya sudah tidak sabar bermain untuk Persija dan tidak sabar mengenakan jersey merah kebanggaan Persija, ujar Jordi. Ia menegaskan targetnya bersama Persija sangat jelas, menang di setiap pertandingan. Saya ingin menang. Sejak kecil, setiap pekan kami bermain, maka harus menang. Di pikiran saya setiap berada di lapangan, selalu ingin menang. Klub dan semua orang di sini menginginkan hal yang sama, jadi mari kita lakukan, tambahnya. Manajemen Persija pun memberikan sinyal kepercayaan penuh pada sang pemain, dengan kontrak awal 1 musim dan opsi perpanjangan hingga 2027 apabila performanya memuaskan. Kehadiran Jordi Amat diyakini akan memperkuat barisan belakang Persija yang tengah dalam masa transisi. Fans Macan Kemayoran tentu berharap, pengalaman internasional sang bek bisa membawa Persija kembali berjaya di kancah domestik. Media Belanda sebut FC Twente akan rugi jika jual Mees Hilgers. Ini sebabnya. Media asal Belanda, Football Transfer menilai FC Twente bakal alami kerugian jika menjual bek tim nasional Indonesia, Mees Hilgers di bursa transfer ini. Pasalnya saat ini nilai pasar Hilgers tengah turun bila dibandingkan sebelumnya. Nilai pasar Hilgers telah turun dalam beberapa bulan terakhir, yang merupakan berita buruk bagi FC Twente secara finansial. Menurut pembaruan bulan Mei, kini nilai pasar sebesar 9,1 juta euro, tulis Football Transfers dikutip pada Senin, 23 Juni 2025. Sementara itu, nilai pasar sang bek telah turun menjadi 7,9 juta euro, menurut pembaruan terbaru dari bulan Juni.
Itu merupakan penurunan sebesar 13,2% dibandingkan dengan bulan lalu, sambung tulisan tersebut. Penurunan nilai pasar ini tentu berdampak pada minat klub terhadap Messi. Walau demikian, beberapa media Belanda melaporkan Messi masih menjadi sorotan untuk didatangkan pada bursa transfer kali ini. Bagaimana menurut kalian? Inilah profil Laurin Ulrich, pemain kelompok umur timnas Jerman dan klub Stuttgart di Liga Jerman keturunan Surabaya. Sebagian besar pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini memang berasal dari Belanda. Namun, belakangan ini, mencuat nama Laurin Ulrich, pesepak bola kelahiran Jerman yang disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Laurin Ulrich juga disebut eligible atau bisa membela timnas Indonesia. Hal itu tergantung keputusan Ulrich untuk memilih tampil bersama timnas Indonesia atau Jerman. Berikut profil Laurin Ulrich dan perjalanan karirnya yang menarik untuk disimak. 1. Profil Laurin Ulrich. Laurin Ulrich lahir di Heidenheim an der Brenz pada 31 Januari 2005. Ulrich dikenal sebagai pemain sepak bola yang berposisi sebagai gelandang tengah atau gelandang serang. Namun, dilansir Transfermarkt, ia juga pernah menempati posisi sayap kiri, sayap kanan, bahkan striker. Pemain dengan tinggi badan 180 cm dan kaki dominan kanan ini dikabarkan memiliki keturunan Indonesia. Ulrich memiliki kakek dari pihak ayah yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan ayahnya sendiri lahir di Jerman. 2. Perjalanan karir Laurin Ulrich. Karir sepak bola Laurin Ulrich dimulai ketika ia berlatih di klub Jerman, TSG Natheim. Lalu, pada 2016, Ulrich bergabung ke Akademi Stuttgart dan berkarier cukup lama di sana. Awalnya, Ulrich tampil bersama skuad Stuttgart U17. Hingga pada 12 November 2022, Ulrich sukses mencatatkan debutnya bersama tim utama Stuttgart yang tampil di Bundesliga Jerman. Pada musim 2024-2025, Ulrich sempat dipinjamkan ke klub Liga 2 Jerman, SSV Ulm 1846. Namun, masa pinjamannya hanya berlangsung sekitar setengah musim sebelum ia dikembalikan ke Stuttgart. Pada paruh musim kedua 2024-2025, Ulrich ditarik untuk bermain di Stuttgart 2 yang berkompetisi di Liga 3 Jerman. Sementara itu, Ulrich juga telah mencatatkan sejumlah caps bersama timnas Jerman pada beberapa skuad kelompok umur, mulai dari U16, U17, U18, dan U19. Dilansir Transfermarkt, Ulrich sudah tampil sebanyak 25 kali dan mencetak 6 gol di semua skuad kelompok usia timnas Jerman. 3. Catatan statistik Laurin Ulrich. Laurin Ulrich memiliki catatan statistik yang cukup impresif sepanjang karirnya. Mengutip Transfermarkt per 16 April 2025, Ulrich telah mencetak 21 gol dan 33 assist selama tampil sebagai pesepak bola profesional. Sejauh ini, statistik Ulrich pada musim 2024-2025 juga cukup baik. Ulrich telah tampil dalam 18 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 7 assist. Namun, ia juga telah mengoleksi 3 kartu kuning dan 1 kartu merah. 4. Jadi opsi gelandang timnas Indonesia. Jika PSSI tertarik dan Laurin Ulrich juga berminat membela timnas Indonesia, tentu akan menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Pasalnya, hingga saat ini, belum ada pemain naturalisasi yang berasal dari Jerman. Hal itu sekaligus dapat memperkaya gaya bermain dan menjadi kekuatan baru bagi skuad. Ulrich dapat menjadi opsi gelandang tengah maupun gelandang serang timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini memiliki beberapa pemain yang bisa mengisi posisi gelandang tengah atau serang seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Tom Haye. Bagaimana menurut kalian? Berikut profil Eden Kohler, gelandang muda berdarah Bali kelahiran Amerika Serikat yang bisa menjadi opsi naturalisasi untuk timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan belakangan ini adalah Eden Kohler, seorang gelandang muda berdarah Bali yang sedang menarik perhatian sebagai potensi naturalisasi untuk timnas Indonesia. Simak ulasan profil Eden Kohler berikut ini. Asal-usul dan karir awal. Eden Kohler lahir pada tanggal 10 Mei 2000 di Amerika Serikat. Meskipun lahir dan besar di Amerika, ia memiliki darah Bali dari ibunya. Dia menunjukkan minat dan bakat dalam sepak bola sejak usia dini dan mulai bermain di akademi sepak bola setempat sebelum akhirnya bergabung dengan tim universitas. Perjalanan sepak bola di Amerika Serikat. Kohler telah meniti karir sepak bolanya di Amerika Serikat, bermain untuk tim universitasnya di tingkat perguruan tinggi. Dengan kemampuan teknis dan taktisnya yang kuat, Kim telah menjadi salah satu pemain yang menonjol di timnya dan menarik perhatian para pengamat sepak bola. Potensi naturalisasi untuk timnas Indonesia. Dengan adanya kebijakan naturalisasi yang memungkinkan pemain berdarah Indonesia untuk mewakili timnas, nama Eden Kohler muncul sebagai salah satu opsi yang menarik. Kehadirannya sebagai gelandang kreatif dapat menjadi tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia yang selalu mencari pemain muda berkualitas. Dukungan dari komunitas sepak bola Indonesia.
Kehadiran Kohler sebagai opsi naturalisasi untuk timnas Indonesia telah mendapat dukungan luas dari komunitas sepak bola Indonesia. Banyak yang percaya bahwa dengan pengalaman dan kualitas, kedatangannya dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Harapan dan tantangan di masa depan. Bagi Eden Kohler, naturalisasi untuk timnas Indonesia bisa menjadi langkah besar dalam karir sepak bolanya. Namun, dengan langkah besar tersebut juga datang tantangan besar, termasuk adaptasi dengan lingkungan baru, persaingan tim nasional, dan harapan tinggi dari penggemar sepak bola Indonesia. Dengan potensi yang dimilikinya, pemain muda ini memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia dan membantu mengangkat prestasi timnas Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari perjalanan karir sepak bola Kohler. Apakah dia akan memilih untuk menjadi bagian dari skuad Garuda Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Berikut profil Luka Blondeau, bintang FC Volendam kelahiran Jakarta yang tertarik bela timnas Indonesia. Luka Blondeau dikabarkan sudah mengirimkan sinyal tertarik dengan timnas Indonesia. Hal ini menambah daftar pemain keturunan Indonesia yang ingin membela skuad Garuda. Luka Blondeau mengungkapkan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran untuk membela Indonesia jika suatu saat dihubungi oleh PSSI. Kehadiran Luka Blondeau untuk mengisi komposisi skuad timnas Indonesia tentu akan menjadi kabar yang baik. Pasalnya, di usia yang masih 19 tahun, Luka Blondeau turut serta membawa FC Volendam promosi ke Eredivisie. Sosok Luka Blondeau. Luka Blondeau merupakan pemain berkebangsaan Belanda yang lahir pada 11 Februari 2006. Ia pertama kali mengasah bakatnya menjadi pemain sepak bola di klub pemuda, RKV Youth. Tidak lagi di RKV Youth, Luka Blondeau melanjutkan perjalanan ke Volendam U17 pada tahun 2022. 1 tahun kemudian, ia naik level usia dengan bergabung ke Volendam U18. Melepaskan skuad usia muda, Luka Blondeau bergabung ke FC Volendam pada tahun 2024. Sejauh ini, Luka Blondeau telah bermain sebanyak 5 pertandingan untuk membela FC Volendam. Dengan bermain di posisi yang sama yakni bek tengah, ini bisa jadi Elkan Bagot versi baru di timnas Indonesia. Hal ini jika melihat dari postur tinggi badan Luka Blondeau yang nyaris menyamai Elkan Bagot. Dari segi fisik, pemain FC Volendam tersebut tidak kalah dengan bek kidal kelahiran Bangkok tersebut. Melansir data Transfermarkt, tinggi Elkan Bagot mencapai 196 cm. Sedangkan Luka Blondeau adalah 194 cm yang artinya jaraknya cuma 2 cm saja. Perawakannya yang jangkung menjadi nilai lebih untuk posisi bek tengah, terutama dalam duel udara dan situasi bola mati. Tidak hanya mengandalkan fisik, Luka Blondeau dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang baik dan distribusi bola yang cukup rapi dari lini belakang. Saat ini, Blondeau mulai mencuri perhatian di skuad utama FC Volendam. Ia melakukan debut profesional pada Agustus 2024 dan telah menandatangani kontrak hingga 2026. Masuknya Blondeau ke tim utama di usia muda menandakan potensi besar yang diakui oleh klub, sebuah indikasi bahwa ia punya masa depan cerah di level kompetitif Eropa. Bukan hanya itu, pemain kelahiran Jakarta ini juga lebih muda daripada Elkan Bagot. Usia Luka Blondeau yang lebih muda 3 tahun memberi keuntungan jangka panjang. Ia bisa menjadi tulang punggung tim nasional hingga lebih dari 1 dekade ke depan, mengingat Indonesia tengah membangun fondasi tim untuk ajang skala internasional seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Apalagi Elkan Bagot juga bak kehilangan tempatnya di timnas Indonesia. Pemain yang menjalani masa peminjaman di Blackpool FC tersebut tak pernah dipanggil lagi di era Shin Tae-yong. Sejatinya Patrick Kluivert sempat ingin memberikan bek 22 tahun kesempatan di skuad Garuda. Namun karena persaingan lini belakang di timnas senior sangat ketat, maka ia dapat menjadi bagian dari timnas U23 asuhan Gerald van den Burg. Sang pemain juga akan menjadi aset masa depan timnas Indonesia yang sangat berharga penerus Jai Idzes. Bagaimana menurut kalian? Inilah daftar 34 pemain yang dipanggil TC Timnas U17 Indonesia. Kiper M. Rahasyafaka, Persib Bandung. Dava Gasemi, Dewa United. Randy Razzaku, Madura United. M. Nur Iksan, Persik Kediri. Bek, I. Putu Panji Apriawan, Bali United. Feike Muller, Willem II Tilburg, Belanda. Al Ghazani Dwi, Persija Jakarta. Pandu Aryo, Persik Kediri. Ida Bagus Putu Cahya, Bali United. Andi Faith Jamaluddin, Persik Kediri. Fabio Askairawan, Persija Jakarta. Real Alvaro Salim, Bali United. Daniel Alfredo, Persik Kediri.
Eizar Jacob, Sydney FC, Australia. Dava Zaidan, Borneo FC. Gelandang, Lionel De Troy, Ascita di Palermo, Italia. Floris de Pachter, S Telstar, Belanda. Evandra Florasta, Bayangkara FC. Noha Pohan S, NAC Breda, Belanda. Jonah Gasseling, FC Emmen, Belanda. Nazriel Alvaro, Persib Bandung. Miraj Rizky Sulaiman, Madura United. Penyerang, Raffi Rashid, Semen Padang. Azadin Ayub, Elverum FC, Norwegia. Deston Hope, SC Telstar, Belanda. Jos Holong, Persija Jakarta. Fandi Ahmad, Persija Jakarta. Eren, Asiana. Nicholas, Rosenborg BK, Norwegia. M. Mirza F, Persik Kediri. Dimas Adi Prasetyo, PSM Makassar. Yohanes Yapagaimu, PSM Makassar. M. Aldiansyah Taher, PPLP DKI. Fadli Alberto Henggar, Bayangkara FC. Inilah 30 pemain Liga Indonesia All-Star untuk Piala Presiden 2025. Kiper, Reza Arya Pratama, PSM Makassar. Muhammad Riyandi, Persis Solo. Kartika Aji, Persita Tangerang. Bek kanan, Rizky Dwi, Persis Solo. Bagas Kava, PS Barito Putra. Bek tengah, Komang Tri, Bali United FC. Herwin Trisaputra, PSBS Biak. Hansa Muyama, Persija Jakarta. Safrudin Tahar, Malut United. Arif Satria, Bayangkara FC. Bek kiri, Ricky Fajrin, Bali United FC. Yusuf Meilana, Persik Kediri. Leo Guntara, Borneo FC Samarinda. Gelandang bertahan, Akbar Tanjung, PSM Makassar. Rosat Setiawan, Semen Padang. Bayu Oto, Persik Kediri. Gelandang tengah, Goli Zahabi, Persija Jakarta. Alwi Slamet, Malut United. M. Taufani, Madura United. Gelandang serang, Septian David Maulana, PSIS Semarang. Zanadin Faris, Persis Solo. Sayap kanan, Riko Simanjuntak, PSS Sleman. Rizky Afrisal, Madura United. Irham Mila, PSS Sleman. Penyerang tengah, Excel Runtukahu, Persija Jakarta. Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC. Muhammad Hanafi, Persik Kediri.